Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo saudara, sahabat JKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Samuel Adi Perdana, melayani di Jemaat GKI Taman Cibunut, Bandung. Pada hari ini saya akan membacakan renungan yang ditulis oleh Pendeta Mungki Asasmita dari GKI Sangkrah Solo, Jawa Tengah, yang berjudul Karya Pemulihan Allah, dan didasari pada Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan 13. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami diberi kekuatan dan kesehatan untuk melakukan segala hal tanggung jawab kami hari ini. Tetapi kami juga merasa perlu pada pagi hari ini mengawali semuanya dengan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami dan menguatkan kami serta menuntun kami. Menyadarkan kami juga akan satu hal yang menjadi pesan Tuhan. Pimpinlah kami, dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang akan menjadi pusat perenungan kita pada hari ini adalah Matius pasal 9 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Namun supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkat pembaringanmu, dan pulanglah ke rumahmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendengar kata melumpuhkan atau dilumpuhkan, banyak kita baca dalam berita-berita kriminalitas atau bencana. Misalnya dalam berita dikabarkan penjahat itu telah dilumpuhkan polisi, ya. Banjir telah melumpuhkan sebagian kota Jakarta. Jelas kata itu menggambarkan satu keadaan yang tidak menggembirakan karena berkaitan dengan kejahatan atau bencana. Mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus bukanlah dimaksudkan untuk memamerkan kekuatan dan kesaktian Yesus. Yesus melakukan semuanya itu untuk menegaskan bahwa pemerintahan Allah telah hadir dan merestorasi dunia dan kehidupan manusia yang mengalami kekacauan karena dosa manusia. Pada masa itu, saudara, dosa dan sakit penyakit, termasuk kelumpuhan, adalah dua hal yang saling terkait. Itu sebabnya pengampunan yang menghapuskan dosa secara langsung juga menyembuhkan penyakit atau kelumpuhan itu. Itulah pemerintahan Allah yang memulihkan dunia. Dosa memang melumpuhkan kehidupan manusia.
Karena dosa membuat manusia gagal menjadi gambar dan rupa Allah di dunia ini. Dosa itu jugalah yang membuat kehidupan manusia dilingkupi ketakutan, dilingkupi keputusasaan, dan dilingkupi ketidakberdayaan. Itulah sebabnya dunia membutuhkan pemulihan. Dan hanya Allah di dalam Yesus yang berkuasa memberi pengampunan dan pemulihan kepada dunia ini. Maka saudara, datanglah kepadanya untuk dipulihkan dari kelumpuhan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk renungan singkat yang baru saja kami dengarkan dan coba kami renungkan dalam hati. Kami bersyukur ya Tuhan, diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang telah dipulihkan dari kelumpuhan kami. Kami percaya Tuhan memiliki maksud yang baik, dan yang paling penting, kami sangat dicintai oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memulihkan dan menuntun kami di setiap langkah kami. Sertai kami dalam menjalankan apapun juga di pagi hari ini, di hari ini ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk mereka yang sakit, punya pergumulan yang banyak. Biarlah mereka mampu menjalani semua pemulihan, perawatan, dan juga menemukan jalan keluar. Kami juga berdoa untuk situasi bangsa kami pasca pemilu ini. Biarlah selalu dalam keadaan damai, kami bersatu selalu menjalankan tugas sebagai anak-anak bangsa. Khususnya pemimpin-pemimpin yang terpilih. Khususnya kami juga yang punya tanggung jawab besar untuk bangsa Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia. Biarlah dunia juga penuh dengan kedamaian dimanapun. Inilah doa kami Tuhan. Pulihkanlah kami semua terus menerus. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus Kristus memberkati.